Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dulur-dulur semua. Mudah-mudahan kabar dulur-dulur semua dalam keadaan baik-baik selalu. Di kesempatan ini tanggal 27 ya, 27 November 2022. Ini saya akan berangkat ke lomba sebentar lagi di Pasuruan ya, di daerah Kepuh itu begitu. Ini saya infokan bahwa lomba di Kepuh ini biasanya ramai guys ya, karena Pasuruan itu penggemar perkututnya sangat banyak, penggemarnya sangat banyak, gajo-gajonya yang hebat-hebat itu juga, yang tangguh-tangguh itu juga sangat banyak ya. Nah, itu begitu, sehingga biasanya kalau bisa berhasil jadi juara di Pasuruan ini tidak mudah ya, jadi sulit biasanya. Karena itu kita ya berusaha aja ya gitu. Oke, demikian. Terus juga ada info ini ya guys ya, bahwa sebetulnya ini rencana kedua saya datang ke lomba di Pasuruan ini. Sebetulnya saya ada janji juga dengan dulur-dulur yang di tempat jauh itu begitu. Tetapi kemarin terhambat ya, kemarin itu ya harusnya saya itu berangkat sekitar katakanlah jam 12 siang itu sudah berangkat ya, itu begitu. Tetapi hambatan sepeda motor ya, itu sepeda motor saya ada masalah ya. Sebelum jam 12 itu hujan deras, sepeda saya bermasalah sehingga rupanya tidak bisa dipakai, itu begitu. Terkendala mesin ya, nah itu begitu. Akhirnya ini terus saya begitu sampai rumah itu, di perjalanan sebelum rumah itu ya sudah bermasalah. Akhirnya setelah sampai rumah ini setelah nyampe rumah, alhamdulillah terus akhirnya nyoba sepeda laki ya, ini sepeda laki alhamdulillah udah selesai, bisa dipakai. Nah ini saya pakai itu guys ya. Nah, itu begitu. Jadi ini nanti ini bentar lagi kita mau ikut lomba, tidak di tempat yang jauh. Mohon maaf dulur ya. Jadi saya nggak bisa hadir di sana. Nah, ini saya terpaksa ke lomba yang dekat dulu, yaitu di Pasuruan. Demikian. Berikutnya ini kita sampaikan ya info tentang pendapat saya ya, info tentang settingan ya. Settingan itu banyak sekali ya, ini makanya selalu saya kupas, karena settingan itu selalu kadang-kadang selalu ada perkembangan ya, juga melihat sikon ya, itu begitu. Settingan yang biasanya ini harapan saya sudah bisa diterapkan oleh dulur-dulur, disimak dan diterapkan. Antara lain ya, kalau bisa datang di lomba jangan terlambat. Satu itu, kira-kira 2 jam ya sebelum lomba itu sudah harus hadir, itu begitu. Kalau 3 jam sebelum lomba sudah hadir itu biasanya lebih baik malahan ya, itu begitu, diletakkan pada tempat yang tepat.
dicari lomba yang tempatnya. Setelah sampai di tempat lomba itu dicari kira-kira harus berada di antara burung lainnya yang banyak itu ataukah agak jauh dari tempat lainnya. Nah, ini perlu dipelajari karakter burung yang kita miliki itu. Kalau punya saya sih sebetulnya lebih suka nggak terlalu berkumpul dengan burung yang jumlahnya banyak itu sebelum lomba. Ya lumayan lah, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Itu begitu. Yang satu terus jangan jauh-jauh dari tempat gantangan. Itu begitu ya. Jadi satu, berangkat jangan terlambat, nyampe di tempat jangan terlambat. Yang kedua, cara meletakkan burung sebelum lomba harus tepat ya. Terus yang ketiga, itu nanti sebelum lomba harus kita cas ya burungnya ya. Harus kita cas. Jadi kalau sebelumnya itu di dalam kerodong, nah setelah akan naik itu kerodong kira-kira dibuka penuh atau dibuka setengah ya. Setelah itu didekatkan dengan yang lain, bisa melihat burung yang lain itu. Nah itu begitu. Jadi seperti saya ini, saya membawa dua itu guys ya. Membawa dua, tapi sebetulnya yang satu hanya untuk pakai cas saja ya. Jadi untuk ngecas saja, untuk ngecas yang saya naikkan nanti hanya satu, yaitu si gelang karet. Nah ini begitu ya, andalan saya si gelang karet. Satu itu, dua itu, ketiga ngecas. Yang berikutnya saya tambahi ya, saya tambahi dengan jamu. Nah ini jamu sementara ini saya ini beli ya. Nah, itu beli. Jadi saya jelaskan di sini, saya tidak memakai satu jamu ya. Tidak memakai satu jamu. Jadi saya memakai jamu itu lihat sikonnya. Kira-kira nanti lombanya di tempat panas ataukah di tempat teduh. Ini kita jadi perhatian saya itu. Di tempat panas atau di tempat teduh. Termasuk panas atau teduh. Terus termasuk di tempat terbuka ataukah di bawah payon. Nah itu begitu. Kalau lombanya itu di bawah payon, ini kita kasih jamu yang agak anget, itu enggak apa-apa guys ya. Kalau di tempat payon, jadi yang kira-kira tidak terlalu panas juga di dalamnya. Nah, itu kita kasih jamu yang agak hangat. Nah, itu pilihan kita, itu model itu mungkin lebih tepat. Berbeda dengan kalau lombanya itu di tempat terbuka dan panas sekali. Nah ini pilihan jamu kita jangan yang hangat itu kalau saya. Jadi jamu yang kira-kira dia modelnya adem, bisa kerja bagus tapi tidak dengan memanaskan tubuhnya si burung ini. Jadi begitu. Kalau menyebutkan merek itu di konten begini kesulitan saya ya, nanti khawatir mengangkat rekan satu, menjatuhkan produksi dari jamu rekan yang satu, itu nggak enak saya ya. Nah ini untuk jamu bagaimana yang bisa untuk nggak terlalu memanaskan tubuh burung, tidak terlalu menghangatkan tubuh burung, itu yang mana. Itu dengan Japri aja ya guys ya, saya beritahukan. Kalau yang anget itu yang bagaimana, yang cocok di tempat yang nggak terlalu panas dan burungnya berarti perlu diangetkan, jamunya apa. Itu nggak bisa saya sebutkan hari ini ya. Jadi dengan Japri aja ya, bisa lewat WA, bisa lewat YouTube ini, itu begitu ya.
Nah, itu begitu. Kalau lewat YouTube ini ya langsung ya bisa dilakukan, di situ di bawahnya ada komentar itu. Kalau di komen apa bisa ya itu ya? Itu juga dilihat oleh banyak orang ya. Kalau di YouTube komennya komentar nggak bisa, mungkin ya secara umum ya kalau di komennya YouTube. Tapi kalau agar tidak diketahui orang lain dan tidak terlalu menonjolkan teman lain, tidak menjatuhkan teman lain ya, itu dengan Japri WA ya. WA saya itu 081 21 6393 590. Itu saya ulangi ya, 081 21 6393 590. Itu itu begitu. Apalagi saya kira itu dulu ya. Itu sudah 4 ya. Jadi 1, datang jangan terlambat. 2, meletakkan burung itu sebelum digantang itu harus tepat. Yang ketiga harus dicas. Dicas berapa lama? Dicas itu ditontonkan burung temennya itu ya. Ya antara 15 menit sampai 20 menit ya. Kalau saya itu begitu. Antara 15 menit sampai 20 menit. Gunanya ngecas itu apa ya? Gunanya kadang-kadang untuk agak menurunkan birahinya ya. Kadang-kadang burung itu menyerang maunya secara fisik. Nah, kalau didekatkan gitu dia menyerang fisiknya menjadi tersalurkan seolah-olah begitu ya. Nah, sehingga pada saat digantang terus menjadi bertarung secara fisik tidak dilakukan dan bertarungnya sudah dengan bunyi. Nah, itu begitu. Demikian guys ya, yang bisa saya sampaikan. Terus dibantu untuk dukung channel saya ya, kasih like, kasih komen, di share ke teman, dan jangan lupa subscribe ya untuk membantu dukungan kepada saya. Itu begitu. Untuk konten-konten selanjutnya, untuk masalah settingan insya Allah terus akan kita sampaikan ya. Sambil sampaikan kepada saya hasil dari yang saya sampaikan ini ada hasilnya tidak ya. Saya kira itu sudah merupakan langkah yang banyak membantu ke arah suksesnya burung moncer, asalkan coba diterapkan dengan benar-benar ya, terapkan dengan benar-benar. Nah, itu saya tidak pakai trik yang macam-macam, saya sampaikan semuanya lewat YouTube ini. Nah, gitu ya. Jadi banyak yang saya sampaikan di YouTube ini. Terima kasih. Salam sukses selalu, semoga sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur ya. Semoga kabar dari dulur-dulur baik-baik selalu. Ini melanjut tadi ya, dalam rangka biasanya konten saya di dalam perjalanan lomba itu saya kasih juga settingan-settingan ya, berkenaan dengan settingan-settingan yang kiranya nanti akan menjadikan burung yang kita tampilkan itu makin menjadi oke ya, memperoleh prestasi begitu ya.
itu begitu. Dan ini lombanya sudah berakhir ya guys ya, tadi di Pasuruan yaitu di Kepuh itu begitu. Seperti prediksi saya dan sudah diketahui banyak kutut mania lainnya bahwa Pasuruan itu gudangnya burung bagus ya. Burungnya banyak yang hebat-hebat, gacor-gacor, karena jumlahnya melimpah burung melimpah, penggemar banyak, dan para penghobi di Pasuruan ini telaten-telaten ya dalam merawat sehingga burungnya banyak yang hebat ya. Sudah misalnya Cina rata-rata nggak terlalu gesit lah ya, terus ya juga mentalnya oke, faktor itu banyak. Nah itu tadi melangsungkan lokal alam 4 sesi, terus campuran 1 sesi, sedemikian. Jadi tadi itu termasuk 6 sesi ya, jadi 4 lokal alam, terus dilanjutkan kelas campuran 1 sesi, ditambah 1 lagi perang bintang itu gitu. Perang bintang ini diambil dari tiap sesi ya, dari lokal alam, dari sesi 1, 2, 3, 4 itu masing-masing diambil juara 1 sampai 5. Nah, itu begitu. Jadi jumlah burung itu ada 5 kali 4, 20 burung ya guys ya. 20 burung, dan gacuan saya si gelang karet itu di sesi 1 itu masuk juara 4 ya. Juara 4 poinnya 458. Nah, itu guys ya, beratnya di Pasuruan. Poin 458 itu juara 4 masih guys ya. Itu begitu. Dan juara satunya tadi poin berapa ya? Kalau nggak salah 600 berapa, itu begitu. Demikian, jadi persaingannya ketat kalau di Pasuruan. Lalu juga yang poinnya spektakuler itu di lokal alam sesi B atau sesi 2. Nah itu juara satunya itu mencapai poin di atas 900 berapa, itu begitu. Lokal alam ya, itu begitu. Punya Pak Lolo itu ya, punya Pak Lolo Pasuruan Kota. Demikian akhirnya sesi ke-1 sampai sesi ke-4 diambil 5 burung dari juara 1 sampai 5. Jadi 4 sesi berarti 20 burung ditandingkan itu. Nah terus akhirnya perang bintang ini dilangsungkan juga 30 menit ya, 30 menit, dan alhamdulillah gacuan saya itu bisa moncer ya, si gelang karet bisa moncer di juara berapa guys ya, yaitu juara lumayan, juara 2 ya. Nah itu begitu di perang bintang dalam waktu 30 menit juara 1 poinnya 500 berapa begitu ya. Sedangkan punya saya gelang karet itu poinnya 358 di perang bintang. Sedangkan juara satunya tadi di atas 500 ya, itu begitu. Nah ini demikian. Lalu berkenaan dengan itu, mungkin menurut saya settingannya burung saya sudah lumayan ya itu. Jadi kalau ada yang mau mencoba settingan saya, menurut saya settingannya tepat, yaitu antara lain tadi yang keempat itu jamu ya. Jadi yang ke-1 datang jangan terlambat, usahakan kalau bisa itu 2 jam sebelum digantang. 1 itu, 2
meletakkan burung sebelum lomba, di mana letaknya harus dipilih ya, kira-kira burungnya nyaman. Yang kedua itu, yang ketiga burungnya harus diusahakan dicas ya. Dicas itu kira-kira antara 15 sampai 20 menit. Nah, kalau ngecasnya saya dengan kerodong setengah terbuka ya, dengan burung di sampingnya itu kadang kelihatan kadang enggak. Nah, itu gelang karet kayaknya suka model begitu. Nah, itu begitu. Terus yang keempat itu adalah jamu ya. Saya perkirakan walaupun sekarang ini musim hujan ya, di bulan November ini 27 ya nih guys ya, 27 November 2022. Walaupun ini musim hujan, saya perkirakan nanti di pagi hari itu tapi tidak terasa dingin saya kira. Justru malah panas ya. Katakanlah sumuk gitu loh. Sehingga kalau menggunakan jamu yang panas itu menurut saya kurang cocok. Dan saya kira yang saya terapkan itu benar, itu sudah benar. Jadi saya tidak pakai jamu yang anget. Saya pakai jamu yang bagaimana bisa gacor tapi jamunya tidak model panas. Nah, itu begitu. Tidak model anget. Jadi yang biasa aja. Nah, itu begitu. Dan alhamdulillah tadi termasuk sukses ya. Itu tadi di Perang Bintang itu juara 2, juara 1 500, di atas 500, terus juara 2 358, juara 3 agak jauh itu poinnya, juara 3, juara 4, 5, 6 ini poinnya jauh. Sulit untuk gacor masalahnya ya di siang hari, itu begitu. Nah, itulah mudah-mudahan info dari petualang kelas teri ini ada manfaatnya bagi telur-telur sekalian, bisa menjadi suatu patokan mungkin ya. Apabila ada cocoknya monggo diterapkan. Nah, itu begitu. Nah, ini saya begitu dari saya, ini habis istirahat di musola sederhana. Demikian guys ya. Salam jabat erat selalu. Semoga selalu menuju sukses, semoga selalu sukses dan terus menuju sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.